Zakat sebagai lembaga dalam Islam. Zakat bukan hanya sedekah wajib yang bersifat individual, tetapi juga merupakan institusi negara dalam pemerintahan Islam. Jika tidak tinggal di negara Muslim, maka zakat menjadi institusi nasional dalam komunitas Muslim di suatu wilayah. Seorang individu tidak bebas menghitung dan menyalurkan zakatnya sesuka hati, tetapi harus dikumpulkan dan dikelola oleh negara atau komunitas Muslim secara terorganisir. Zakat dalam sejarah Islam. Dalam Al-Quran, ketika menyebutkan kategori penerima zakat, salah satu yang disebutkan adalah mereka yang ditunjuk sebagai petugas pengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya amalan individu, tetapi sebuah sistem keuangan yang harus dikelola oleh lembaga resmi. Rasulullah memahami zakat dalam konteks ini. Ketika beliau menjadi kepala pemerintahan, beliau menjadikan zakat sebagai institusi negara. Nabi suci mengangkat petugas khusus untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat serta memerintahkan gubernurnya di berbagai daerah untuk melakukan hal yang sama. Ketentuan zakat. Zakat adalah pajak tahunan yang dikenakan pada harta yang telah dimiliki seseorang selama 1 tahun penuh. Zakat hanya berlaku jika harta tersebut mencapai batas minimal tertentu yang disebut nisab. Beberapa jenis kepemilikan dikecualikan dari zakat, tetapi secara umum tarif zakat adalah 2,5% dari harta yang telah terkumpul. Tujuan utama zakat adalah redistribusi kekayaan, sehingga tidak menumpuk hanya pada kelompok tertentu. Sebagian dari harta yang dikumpulkan dari setiap individu kemudian didistribusikan kepada kaum fakir dan mereka yang membutuhkan. Zakat di negara non-Muslim. Jika umat Islam hidup di bawah pemerintahan non-Muslim yang tidak mengelola zakat, maka tanggung jawab pengumpulan dan distribusi zakat jatuh kepada komunitas Muslim setempat. Setiap komunitas Muslim di negara manapun harus membentuk lembaga zakat nasional untuk memastikan zakat dikelola dengan baik. Cara penggunaan dana zakat dalam Islam. Al-Quran menetapkan 8 golongan yang berhak menerima zakat dalam ayat berikut. Sedekah, zakat, itu hanya untuk kaum melarat dan kaum miskin, dan para petugas yang mengurusi itu, dan orang yang hatinya dibuat condong ke arah kebenaran, dan untuk membebaskan tawanan, dan orang yang banyak hutang, dan di jalan Allah, dan mereka yang dalam perjalanan. Ini suatu peraturan dari Allah. Dan Allah itu yang Maha Tahu, yang Maha Bijaksana. Al-Quran Surat 9 ayat 60. Kategori penerima zakat. Dari ayat ini, pengeluaran zakat dapat dikelompokkan dalam 3 kategori utama. 1. Zakat untuk individu yang membutuhkan bantuan langsung. 2. Zakat untuk pengelolaan administrasi zakat. 3. Zakat untuk kepentingan Islam secara luas. 1. Golongan individu yang membutuhkan zakat. A. Fakir dan miskin. Fakir, artinya mereka yang tidak bisa bekerja atau tidak memiliki sumber penghasilan, misalnya karena sakit atau disabilitas. Miskin, artinya mereka yang mampu bekerja tetapi tetap membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 2 golongan ini disebutkan pertama kali, karena tujuan utama zakat adalah untuk membantu mereka. B. Mualaf dan mereka yang membutuhkan bimbingan Islam. Zakat diberikan kepada orang-orang yang hatinya ingin didekatkan kepada Islam, termasuk non-Muslim yang ingin belajar Islam tetapi memiliki keterbatasan finansial. Diberikan juga kepada orang yang baru masuk Islam dan harus beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Diberikan juga kepada para pelajar atau santri yang membutuhkan dukungan finansial dalam menuntut ilmu agama. C. Memerdekakan budak atau orang dalam perbudakan modern. Pada masa lalu, zakat digunakan untuk membeli budak dan membebaskannya. Di masa kini, konsep ini dapat diterapkan pada orang-orang yang terjebak dalam perbudakan modern seperti pekerja dalam kontrak kerja yang tidak adil. Atau mereka yang berada dalam situasi eksploitasi dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan diri. D. Orang yang terlilit hutang. Zakat juga diperuntukkan bagi mereka yang memiliki hutang karena kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan atau kebutuhan dasar. Diperuntukkan juga kepada mereka yang karena kurangnya pemahaman finansial, menyebabkan mereka terjerat hutang dengan riba tinggi.
Diperuntukkan juga kepada mereka yang tertipu atau terjebak dalam praktik pinjaman yang tidak adil. Para musafir yang kehabisan bekal. Zakat bisa diberikan kepada para musafir yang terdampar di negeri asing dan tidak bisa kembali ke rumahnya. Hal ini mencerminkan prinsip Islam dalam membantu orang yang berada dalam kesulitan, termasuk mereka yang sedang dalam perjalanan. 2. Pengelolaan administrasi zakat. Salah satu bagian dari dana zakat digunakan untuk membayar petugas yang mengelola zakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, zakat adalah sistem keuangan terorganisir yang memerlukan pengelolaan profesional. Para amil zakat bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dengan cara yang efektif dan transparan. 3. Penggunaan zakat untuk kepentingan Islam. Zakat juga digunakan di jalan Allah, fisabilillah, yang mencakup berbagai kepentingan Islam, seperti membela Islam dari serangan dan fitnah. Digunakan juga untuk menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Digunakan juga untuk mendukung lembaga pendidikan Islam dan kegiatan sosial keagamaan. Digunakan juga untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat. Frasa, di jalan Allah, juga mencakup semua bentuk amal sosial yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Kesimpulan, prinsip pengelolaan zakat dalam Islam. 1. Zakat bukan sekadar sedekah pribadi, tetapi merupakan institusi keuangan Islam yang harus dikelola oleh negara atau komunitas Muslim. 2. Jika tidak ada negara Islam, maka umat Muslim di suatu wilayah wajib membentuk lembaga pengelolaan zakat sendiri. 3. Al-Quran menetapkan 8 golongan penerima zakat, dengan fokus utama pada mereka yang membutuhkan bantuan langsung. 4. Sebagian zakat digunakan untuk pengelolaan sistem zakat, menunjukkan bahwa zakat adalah lembaga resmi dalam Islam. 5. Zakat juga digunakan untuk kepentingan Islam secara umum, termasuk dalam dakwah dan pengembangan masyarakat Muslim. 6. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi solusi bagi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan dalam masyarakat Muslim.